Oke, selamat pagi untuk anak ibu kelas 7. Salam sehat untuk kita dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita bertemu kembali dengan materi hari ini mengenai memasukkan berbagai jenis data di aplikasi spreadsheet. Dalam hal ini kita gunakan Microsoft Office Excel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengenal berbagai jenis data di spreadsheet dan memahami cara memasukkan data ke dalam spreadsheet. Nah, jadi hari ini kita memasukkan berbagai jenis data ke lembar kerja Microsoft Office Excel. Nah, di sini jenis data yang kita bahas nanti yang pertama adalah memasukkan data berurutan, kemudian memasukkan data sekaligus, kemudian memasukkan data berupa tanggal. Oke. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini Ibu sudah siapkan aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, kemudian yang pertama kita memasukkan data berurutan ya, berurutan. Nah, bagaimana kalau misalkan Ibu menyuruh anak Ibu sekalian memasukkan data 1 sampai 100 ya. Mungkin ini membuat selain membutuhkan waktu lama, membuat kita capek dan bisa saja data yang kita masukkan itu tidak lengkap ataupun ada angka yang terlangkahi gitu. Nah, jadi menggunakan tips dan trik yang Ibu berikan nanti, anak-anak Ibu bisa jamin bahwasanya angka yang kau masukkan itu tadi tidak ada yang terlangkahi satupun. Jadi caranya adalah yang pertama, masukkan data pertama ya. Jadi data pertama yang kita masukkan. Kemudian diikuti dengan data yang kedua. Nah, karena kita tadi ingin memasukkan 1 sampai 100, maka data yang pertama adalah angka 1, data kedua adalah angka 2. Nah, kalau sudah dimasukkan data pertama dan kedua, kita blok dan kita drag seperti ini. Nah, di sini ada muncul screen tips yang bisa membantu kita sudah angka keberapa ini. Angka 100, oke. Kita lihat. Nah, lengkap. Jadi bagaimana Bu kalau misalkan hanya berupa angka genap saja? Boleh. Berarti data pertama adalah angka 2, data kedua adalah angka 4. Nah, jadi yang kuncinya adalah di data pertama dan di data kedua. Kita blok. Kita drag seperti ini. Tadi sampai 100 ya. Oke, ini dia 100. Nah, jadi yang ditampilkan adalah hanya angka genap saja. Jadi begitu seterusnya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi anak-anak Ibu tidak perlu mengetikkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Capek, tidak usah ya nak. Nah, kemudian sekarang adalah memasukkan data sekaligus. Nah, data sekaligus di sini artinya datanya sama. Nah, kalau misalkan anak-anak Ibu ingin memasukkan data yang sama di beberapa sel, kalau berdekatan seperti ini, kita cukup mendrag seperti ini. Kalau menggunakan keyboard berarti kamu klik, tekan tombol shift, kemudian tekan tanda panah sesuai kebutuhan ya. Seperti ini. Kemudian misalkan ketik saja PTS. Nah, ini otomatis ya nak, jangan menekan tombol yang lain lagi setelah diblok tadi. PTS, kemudian tekan Ctrl dan Enter. Oke, jadi semuanya langsung. Nah, jadi bagaimana Bu kalau misalkan datanya berjauhan, selnya berjauhan boleh. Kita tekan Ctrl ya, sambil diklik seperti ini, dipilih. Oke, saya ulangi, tekan Ctrl. Oke, agak sensitif keyboardnya ya. Jadi kita tidak perlu diklik, masukkan satu, klik, masukkan lagi data yang sama, tidak perlu. Jadi cukup di blok, kemudian lakukan hal yang sama, tekan Ctrl dan Enter. Maka semua, kalau kita ketikkan dulu PTS, kemudian tekan Ctrl dan Enter. Nah, jadi semua sel yang kita pilih tadi otomatis dimasukkan data yang sama. Oke, jadi seperti itu ya, memasukkan data yang sama dan memasukkan data yang berurutan. Kemudian yang kedua adalah memasukkan data berupa tanggal. Nah, di sini ada aturannya kalau di Excel. Berupa tanggal yang bisa
gunakan di sini hanya tanda ini, tanda penghubung dan tanda garis miring. Jadi, oke. Nih. Jadi misalnya tanggal hari ini, tanggal berapa ya? Tanggal 22, oke. 22, garis penghubung 09, garis penghubung 2020, oke. Dan yang kedua, 22, garis miring 09, garis miring 2020. Nah, jadi yang dikenal Excel itu sebagai data tanggal hanya menggunakan dua icon yang ini. Jadi kalau data kamu berada di sebelah kanan itu sudah benar ya. Oke, sudah benar. Nah, kemudian kalau kita memasukkan data di Excel, biasanya kalau dia berupa data karakter biasa, misalnya A, itu akan berada di sebelah kiri. Oke. Tetapi kalau kita memasukkan data berupa angka 1, kemudian 2, 3, dia otomatis berpindah ke sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa memahami sebenarnya ya data awal bahwasanya kalau yang kita masukkan itu misalnya ya, kita ingin memasukkan data angka 1, 2, 3, ternyata di sana tersisip karakter biasa A. Maka otomatis ini nanti tidak akan berpindah ke kanan karena dia adalah dibaca sebagai karakter biasa karena di sini ada karakter biasa. Nah, jadi anak-anak Ibu inilah berbagai jenis data yang kita bahas hari ini. Masih awal ya, masih pengetahuan awal di Microsoft Office Excel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan anak Ibu semua paham dengan penjelasan Ibu. Oke, selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Thank you.